mesra, cerdas, dan inspiratif. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan bila ku mulai lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari gedung Stat FM di Jalan MD Lama Kelurahan Kota Siantar, Panjabungan, Mandailing Natal 102,6 FM. Baik, kali ini kita pertama untuk edisi pertama bahwa di acara Dialog Interaktif Talk Show di Ruang Faslah kita akan mengupas cerita di balik berita dengan tema kita kali ini adalah nikah dini di antara tren angka kemiskinan dan perceraian. Baik sahabat Stat FM dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan bahwa telah berada di studio narasumber kita Ibu Dr. Anda Warif Prihatini dan Ibu Salimah Sarjana Ekonomi. Selamat siang Bu Warif ya. Selamat siang Pak. Ya, Ibu Salimah juga selamat siang ya. Mudah-mudahan pagi ini atau hari ini pagi dan hari yang menyenangkan untuk kita semuanya, dapat kita kembali menjalankan aktivitas dan rutinitas kita serta amanah yang dibebankan kepada kita. Baik sahabat Stat FM, kita akan mengupas tentang pernikahan dini di antara tren angka kemiskinan dan perceraian. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia menikah untuk laki-laki ditetapkan 16 tahun dan perempuan 16 tahun. Tentu tidak mengherankan jika kemudian banyak terjadi pernikahan usia dini. Bahkan hal ini masih menjadi seperti sebuah tren, termasuk di Bumi Kordang 9. Padahal menurut data yang dilaporkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di tahun 2018 secara nasional 50% pernikahan usia dini mengalami perceraian. Tidak mengherankan jika kemudian di Mandailing Natal sendiri untuk tahun 2018 angka perceraian sampai 400 kasus. Ini luar biasa, menjadi perhatian kita bersama. Artinya setiap hari ada kasus perceraian. Pernikahan usia dini masih menjadi penyumbang kasus perceraian. Selain itu, dalam beberapa waktu ke belakang, postingan-postingan mengajak menikah muda begitu banyak berseliweran di media sosial. Tidak jarang yang mengunggah adalah remaja perempuan usia belasan tahun. Beberapa usia ideal menikah dan dampak apa saja yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Hari ini di Ruang Faslah telah hadir dari BKKBN Kabupaten Mandailing Natal untuk mengupas tema kita, nikah dini di antara tren angka kemiskinan dan perceraian. Nah Bu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan nikah dini dari perspektif BKKBN? Ibu kan bekerja di lembaga BKKBN. Dari perspektif itu apa sebenarnya yang disebut dengan nikah dini itu? Ya. Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa sekalian, para pendengar radio FM yang berbahagia. Di sini saya Dr. Anda Warif Prihatini, Kabid Keluarga Sejahtera. Di sini menegaskan, sebenarnya Pak, kalau undang-undang menurut pertama sekali saya minta mohon maaf. Kebetulan kita bukan dari BKKBN. Dinas kita Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dahulu gitu nggak? Dahulu BKKBN. Kalau dilihat dari perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, itu sebenarnya yang idealnya usia nikah itu Pak, umur perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. 25, oke. Terus lebih detail perspektif itu dari apa ya? Maksudnya dilihat untuk usia. Kenapa 21 tahun sama 25? Baik Pak Paslah, sebenarnya gini Pak. Kalau undang-undang tahun nomor 1 tahun 74 yang mengatakan bahwa perempuan itu harus 21 tahun. 21 tahun. Iya, itu dilihat Pak. Satu, dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan Pak, dia belum mampu alat reproduksinya itu untuk menampung benih yang ditampung. Kemudian satu dari segi pendidikan, kemudian dari segi psikologis, dari segi ekonominya juga belum mampu. Begitu juga dengan laki-laki Pak. Kalau dia di bawah 25 tahun, emosionalnya ada. psikologinya belum mampu untuk menampung bagaimana mencegah tidak terjadi keretakan dan perceraian. Kemudian dari segi ekonomi Pak, dia juga belum bekerja. Belum bekerja ya. Iya Pak. 25 tahun
Kayaknya udah. Sudah Pak. ASN Tapi dia itu belum kan? mapan Pak. Tapi Belum dah kalau mapan, sudah 25 kan dia sudah mapan Bisa, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Artinya 25 tahun itu kalau dia di jenjang pendidikan sudah Dia sudah sarjana. sudah lah, sarjana begitu, Pak. ya. Iya. Oke, baik sahabat Istad FM, tentunya di ruang Paslak ini kita akan terus mengupas nikah dini ini antara tren dan angka kemiskinan. Baik, ini beberapa waktu belakangan ini di media sosial, kayaknya kita semua punya media itu ya, media sosial, Facebook, apa semuanya kita sudah memiliki itu. Ada menggema ajakan menikah muda. Ini sangat kontra kan sebenarnya dengan ini. Di sisi yang lain menikah muda itu banyak ya, banyak yang menjadi pilihannya ketika muda. Kenapa gitu ya? Karena dia tidak ingin terlalu lama pacaran, nggak mau dia sakit hati, apa dan segala macam. Mungkin itu dia. Terlihat juga dari unggahan dari remaja-remaja usia belasan tahun, tidak sedikit yang ngomongin nikah gitu. Sebenarnya ini kayaknya masih sangat, kalau dikatakan tabu enggak juga mungkin ya. Tapi kan tidak sesuai dengan usia usia dini seperti itu, masih belasan tahun remaja, tapi obrolannya tuh obrolan nikah. Artinya ajakan menikah muda ini cukup bisa menembus pikiran remaja kita. Apakah ini hanya sekedar tren atau memang sudah menjadi fakta dari data yang dimiliki oleh Ibu di Dinas Pengendalian? Kalau secara nasional kita sudah bisa melihat, tapi kalau di Kabupaten Mandailing Natal ini ada nggak fenomena ini? Iya. Terima kasih Pak Pasla. Sebenarnya kalau fenomena menikah dini itu, saya rasa kalau untuk Kabupaten Mandailing Natal belum sepopuler seperti kota-kota besar lainnya. Ya? Karena satu, medsos mungkin belum segencar mereka ya Pak yang di luar sana ya kan Pak. Kalau di Madinah faktanya anak SD aja udah punya medsos. Betul. Ada cucu saya ini sebenarnya udah saya putus, jadi dia sudah punya akun kan. Iya betul Pak. Ini betul. dia. Ya. Tapi kalau nggak terbendung kadang-kadang. Iya tidak terbendung. Hanya saja dari data kita, kita tidak melihat segencar itu Pak pernikahan dini ini, karena kita kegiatan kita Pak di bidang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini ada bidang yang membidangi khusus remaja. Yaitu bidang bina keluarga remaja. Itu khusus di masyarakat Pak. Ada kelompoknya. Di setiap desa itu ada kelompok Pak. Itu penyuluh. Jadi yang dibilang bina keluarga remaja ini Pak, keluarga-keluarga yang mempunyai remaja kita beri Pak pembinaan bagaimana supaya mereka meningkatkan dulu prestasi mereka di sekolah, bagaimana potensi diri mereka itu dikembangkan, mengejar mimpi dulu mereka Pak. Kemudian kita ada juga kerjasama dengan sekolah Pak. Itu didoktrin nggak tuh? Didoktrin Pak. Itu setiap bagaimana frekuensi doktrinisasinya itu terhadap anak sekolah itu, bahwa itu mimpi, wujudkan mimpi dulu, pekerjaan yang penting, kemudian kematangan apa dan segala macam. Iya benar Pak. Kita di sini di khusus untuk Kabupaten Mandailing Natal wilayah 1 Pak, mulai dari Siabu sampai Tambangan. Kita ada sekolah PIK RM itu Pak ya. Ya boleh. PIK RM itu Pak Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa. Di setiap sekolah kita punya grup. Kita nanti akan membuat, ini lagi rencana Pak, kita buat SK. Setiap sekolah ada SK yang diberi kepala sekolah, ditandatanganin, kita kirim, dan telah kita beri sosialisasi Pak tanggal 23 kemarin, sosialisasi genre. Genre itu adalah Pak generasi berencana. Berarti kurang ekspos ini ya? Kurang ekspos Pak. Ya. Jadi di sini Pak, di sekolah ini kita berikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah ini, bagaimana mereka menjadi kontribusi bagi generasi berikutnya. Itu ya, penyuluh. Itu bagian dari tenaga di dinas, lapangan Pak, dari dinas kita. Kemudian kita Pak, kita menggandeng dari KUA. Setiap kegiatan Pak, makanya kami tidak bisa mengatakan bahwa ini segencar itu pernikahan dini sampai 400 bisa. Ini mungkin masuk untuk itu tingkat kasus nasional. Enggak, ini di Mandailing Natal itu ada kasus lebih dari 400 kasus terjadinya perceraian itu khususnya tadi faktanya pernah oleh salah satu media lokal itu mengungkap bahwa ada sekitar 400 itu kasus perceraian itu di wilayah Mandailing Natal. Iya, termasuk yang paling gencar itu adalah di daerah Mandailing Jaya kan, daerah Siabu, Malintang, Panjabon Utara sampai ke kota. Ini artinya
terlepas dulu kebenaran atau bagaimana, tapi kan menjadi masukan ini semua oleh dinas terkait untuk meneliti dan mencari fakta sebenarnya kebenaran dari kasus itu. ini. Nah, persoalannya apa supaya kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada ajakan tadi, ada ajakan menikah dini. Kalau saya pakai istilah kita di sini begitu menyabi merbagas. Nah itu kan perlu juga diantisipasi bagaimana oleh dinas terkait. Dinas kita, Itu yang menggandeng KUA itu ulama atau ustadz atau bagaimana? Kepala KUA-nya, Pak. Kepala KUA. Setiap kecamatan yang kita untuk ke desa, Pak. Ke desa. Tapi kalau ke sekolah, kita selalu datang dari dinas. Ini pun, Pak, kita lagi kegiatan di Bukit Malintang. Gitu ya. Ke sekolah memberikan penyuluhan ini, Pak, agar mereka tidak memikirkan dulu nikah dini, Pak. Karena banyak sekali, kompleks sekali masalah yang mereka hadapi nanti setelah mereka menikah di usia muda. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami, sahabat Istana FM, di Ruang Pasla. Ini tayang perdana nih, Bu. Ini surprise sekali nih buat dinas pengendalian ini. Kan pengendalian keluarga dan berencana ini. Kemarin kita sudah mengundang Bapak Ais Imran Haitami. Tapi alhamdulillah belum berkesempatan untuk bisa menjadi narasumber. Insya Allah beberapa tema yang berikutnya akan kita ini. Baik, untuk sahabat Istana FM dimanapun Anda berada, kami juga mengundang partisipasi Anda, partisipasi kamu semuanya untuk anak muda, kaula muda ini. Benar nggak fakta seperti ini atau memang ini bagian dari tren masa kini? Silakan aja kamu bisa berpendapat di sini di 081288881026 ya, atau bisa lewat SMS dan WA kita di 081291721177. Kami tunggu saja. Nah, Ibu, selain adanya ajakan nikah muda, sejauh mana peran lingkungan tadi termasuk lingkar pertemanan mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah di usia dini? Sabar dulu, Pak. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.